Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Keisha. Baik, saya akan jelaskan tentang bab 4 yang telah kamu kirim. Pertama, untuk awalan di bab 4 ini sudah bagus. Oke, yang mungkin di bagian 4.2 ya yang perlu diperhatikan. Pertama, soal flowchart gitu ya. Nah, di flowchart ini kan satu-satu ya. Nah, di bagian pemotongan ini lebih baik diberikan decision menurut saya. Karena dalam pemotongan ketika ditimbang untuk mencapai berat 40 gram gitu ya, itu mungkin tidak terlalu tepat gitu ya, karena pemotongannya walaupun memang sudah sering gitu ya, tapi pasti akan ada kelebihan atau bahkan kekurangan gitu ya, karena yang memotong adalah manusia, bukan robot yang telah diprogram. Nah, jadi perlu dikasih decision gitu menurut saya gitu ya. Nanti bisa kamu ini lagi explore lagi. Lalu ini mungkin setelah disimpan kembali di lemari proofing lebih lama. Nah, lebih lamanya ini berapa lama gitu ya, mungkin diperjelas nanti kalau sudah selesai jangan lupa panahnya dikembalikan ke pembakaran suhu atas gitu. Jadi ketika sudah di lebih lama dia baru dikembalikan di pembakaran suhu atas, pembakaran lah ya, atau oven. Lalu di bagian ini menurut saya tidak perlu sih, Keisha, karena ini kan kalau saya baca adalah ringkasannya dari gambar di atas. Padahal kan kamu udah menjelaskan secara detail di bawah gitu ya, di penjelasan di bawahnya lagi gitu. Jadi ini tidak perlu dihapus saja. Oke, nah kita mulai di penjelasan pertama. Nah, jadi untuk langkah pertama, kedua, dan ketiga, atau langkah pertama dan kedua lah, karena kamu tidak detail. Pertama soal penyiapan bahan baku. Kamu tidak menjelaskan nih apa yang disiapkan, bahan baku apa yang disiapkan, seperti itu. Lalu menimbang bahan baku. Nah, jadi setelah disiapkan kan ditimbang. Nah, ditimbangnya itu gimana gitu ya? Seperti itu tidak dijelaskan. Nah, malahan kamu menjelaskan ukuran-ukuran bahan bakunya itu di sini. Sini aja deh. Sorry. Jadi seperti ini. Ini hapus dulu. Nah, jadi kamu malah masukkan ini di bagian pencampuran, gitu. Padahal ini bukan bagian pencampuran. Kalau pencampuran ya jelasin aja bahwa dicampur semua bahan yang telah ditimbang dan disiapkan, seperti itu kan ya. Lalu nanti pencampurannya atau mixingnya itu berapa lama? Itu perlu dijelaskan juga, karena pasti ada indikator waktu ya dalam menentukan gitu. Lalu di bagian, di sini kan sudah langkah ketiga gitu ya. Langkah ketiga, nah ini langkah kedua lagi nih. Kenapa bisa mundur lagi? Nah, ini nanti perlu diperbaiki. Lalu ini kan pengadukan ya. Ini pencampuran sama pengadukan bedanya apa? Pencampuran sama pengadukan mungkin bisa disesuaikan kali ya. Menurut saya sama ya. Pencampuran dengan pengadukan, mixing juga, mengadukan mix. Gitu. Oke, nah ini juga sama. Berapa lama? Ini waktunya nggak ada nih. Waktunya nggak ada, berapa lama yang dilakukan mixingnya. Lalu masukkan margarin kuningnya nih berapa banyak gitu ya dalam proses produksi ini. Lalu untuk istilah kalis, ini perlu dijelaskan dulu di sini. Kalis itu apa sih? Kondisi seperti apa sih kalis? Walaupun sudah dijelaskan di berikutnya ya. Tapi menurut saya lebih tepat di sini karena kamu menggunakan kalimat kalis pertama di sini. Lalu langkah ketiga, disiratkan 5 sampai 10 menit gitu ya. Jadi misalkan disiratkan proofing gitu ya kalau kamu bilang. Jika memang, nah ini penjelasannya misalkan ketika proses proofing itu tidak sesuai. Kan tadi di sini udah dijelaskan ya. Bentar. Oh, diistirahatkan tuh bukan proofing ya, beda ya. Oke. Ya berarti kalau ini bukan proofing berarti ya wajar ya. Tapi kalau ini nanti misalkan proofing gitu ya, atau fermentasian dari bahan baku untuk agar lebih mengembang, berarti ini perlu ada decision
gitu ya. Dan 5 sampai 10 menit apakah itu pasti atau perlu waktu lebih lama gitu ya. Harusnya di proofing ya, karena ini ditutup lembaran plastik sih. Terus langkah keempat, disirahatkan, dipotong. Nah, ini perlu decision menurut saya, gitu ya, agar jumlah yang dihasilkan optimal 50 pieces. Yang pasti kan ukurannya harus benar ya, 40 gram ya, seperti itu. Oke, langkah kelima tidak. Ya, ini juga cukup. Ini apa nih? Peletakan adonan. Berbagai varian. Oh, ini adonan. Oke, ini untuk di olesi margarin, kemudian agar di ini di proofing dulu. Nah, ini proofingnya ini yang ada decisionnya ya, yang misalkan dia tidak dapat gitu ya, tidak sesuai dengan target, maka bisa lebih lama gitu ya. Tapi ini nggak ada penjelasannya di kamu ya. Nanti tolong dipenjelaskan ya, yang kondisionalnya itu. Lalu ini mungkin typo, harusnya 1,45 jam gitu ya. Tapi kamu bilangnya menit. Ini cek. Ini proofing, italic. Oke, nah ini dia. Sudah dijelaskan waktu lebih lama. Nah, waktu lebih lamanya ini berapa lama gitu ya? 5 menit, 10 menit gitu ya. Lalu setelah itu adalah oven, pengovenan. Nah, dalam waktu 45 menit, kira-kira apakah roti yang dihasilkan tuh sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau belum, apa yang dilakukan gitu ya. Jadi ini untuk kondisional aja. Lalu pendinginan 20 menit. Setelah pendinginan berarti pengapakan ya. Di atas, di bawah dan seterusnya itu dipisah ya. Diberikan spasi. Oke. Oke, cukup. Itu dulu untuk proses produksinya. Nanti kamu coba perbaiki dulu ya. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Lalu selanjutnya adalah pengendalian persediaan bahan baku. Nah, kalau saya sudah baca, pertama mungkin kamu batasin aja ya bahan baku yang mau diamati apa. Tujuannya apa? Agar lebih fokus aja penjelasan dari pengendalian persediaan bahan bakunya. Karena bahan baku yang digunakan dalam pembuatan roti manis ini kan sangat banyak ya. Selain tepung terigu, margarin, gula, telur, dan sebagainya, itu sulit untuk kamu mengendalikan. Gitu ya. Maksudnya untuk dibahas dalam pengendalian. Ya secara lapangannya gampang. Tapi perlu dibatasi gitu ya. Nah, saran saya, kamu batasin aja bahan baku yang dibahas dalam pembuatan roti manis ini adalah tepung terigu. Gitu. Jadi tepung terigunya aja yang kamu bahas. Gitu, agar lebih aman, lebih nggak banyak. Oke, nah pertama pengecekan ketersediaan bahan baku gitu ya. Dicek. Nah, ini jelas ini kondisional apa yang menyebabkan itu ya atau tidak. Biasanya dari stok. Nah, stoknya berapa minimalnya? Seperti itu. Nah, ini bahan bakunya kan ya. Nah, ini kebanyakan menurut saya. Jadi lebih baik dibatasin aja. Tapi ini boleh dimasukin tetap penggunaan bahan baku produksi. Tapi yang kamu kendalikan hanya tepung terigu aja. Seperti itu. Karena nanti akan berpengaruh ke kamu juga roti manisnya lebih baik dibatasin kali ya. Yang paling banyak aja itu adalah coklat gitu ya. Untuk yang lainnya tidak dibahas, lebih baik seperti itu. Nanti ditambahkan di bab 1, nanti di bab 4-nya ini juga akan menyesuaikan. Oke, karena tabel pengendaliannya yang seperti ini nanti akan lebih jelas. Kalau kayak gini ada bingung ya. Ini karena ini jumlah persediaannya doang, tapi pemakaiannya nggak ada, gitu ya. Ya kalau misalkan mau dipakai, mau adain, gitu ya. Misalkan di sini setelah Januari ini stok awal, ini misalkan stok awal, terus nanti tambah kolom satu lagi di sini, itu adalah pemakaian. Misalkan gini ya, ini saya gambar ini pemakaian. Ntar di sampingnya lagi adalah stok akhir, gitu ya, stok akhir. Seperti itu. Nanti lanjut ke Februari, Maret, April, dan seterusnya. Seperti itu.
Ini soal harganya. Oke. Ya, jadi seperti itu aja dulu Keisha. Nanti perbaikan berikutnya bisa dilihat gitu. Nanti kamu pilih mau dilanjutkan seperti ini atau enggak. Kalau dilanjutkan seperti ini, berarti ini diperbaiki tabel ininya. Tapi kalau mau dibatasi itu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.